Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Rendra, biasa dipanggil Ariel, dari kelas IT 0703 dengan NIM 1030924000046. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sub CL3 kalkulus yang berfokus pada turunan. Baik, soal yang pertama ini ada grafik ya. Soal pertama, berdasarkan grafik fx berwarna biru, di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut, yaitu yang pertama a, x sama dengan min 1, yang kedua ada b, x sama dengan 0, yang ketiga ada C, X sama dengan 1,5, yang keempat D, X sama dengan 2. Jadi langsung saja kita jawab ya. Jawabannya A, X sama dengan min 1. Tidak kontinu karena ada patahan atau lompatan di mana lim X mendekati min 1 min tidak sama dengan lim X mendekati min 1 plus. Ya, tidak terdiferensial karena tidak kontinu. Oke, yang soal yang B ya. X sama dengan 0. Kontinu karena tidak menunjukkan adanya patahan atau lompatan. Dan juga tidak terdiferensial karena terdapat sudut tajam pada grafik X sama dengan 0. Oke, yang C, X sama dengan 1,5. Jadi kontinu karena grafik tidak menunjukkan patahan atau lompatan. Juga terdiferensial karena tidak terdapat sudut tajam di M kiri dan juga sama dengan M kanan. Yang D, X sama dengan 2. Tidak kontinu karena ada patahan atau lompatan. Juga tidak terdiferensial karena tidak kontinu. Nah, jawaban-jawaban ini saya ambil ketika saya sudah melihat grafik yang berada di sini. Ya. Jadi jawabannya juga tidak perlu menghitung ya ini. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Yang ini nomor 3 ya. Ada dulu. Nomor 2. Soalnya diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Tentukanlah yang pertama ada A, turunan fungsi fx, B, kemiringan garis singgung di titik 1,0, C, persamaan garis singgung di titik 1,0, yang D, persamaan garis normal di titik 1,0. Jawabannya yaitu pada turunan fungsi ya. Jadi fx sama dengan x 3, x pangkat 3 min 3x plus 2. Oke, f kita turunkan, f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 3. Yang soal B, kemiringan garis singgung di titik 1,0. Nah, diketahui kan f aksen x tadi ini, nah itu 3x kuadrat min 3. Nah, jadi tinggal kita hitung kemiringan sama dengan 3, 1, masukkan ya ini. Nah, kemiringan ini 3 kali 1 pangkat 2 min 3. Nah, 3 min 3 sama dengan 0. Yang C, persamaan garis singgung titik 1,0. Diketahui gradien atau kemiringannya 0 ya. Ini ya, kemiringannya ini tadi sudah dicari 0. Jadi Y min Y sama dengan M dalam kurung X min X1. Jadi masukkan Y sama dengan 0, jadi masukkan ya 0 dalam kurung X min 1. Jadi Y sama dengan 0. Oke, yang D yang terakhir yaitu soalnya persamaan garis normal di titik 1,0. Ya, kita mencari M garis normal. M1 kali M2 sama dengan min 1. 0 kali M2 sama dengan min 1.
F2 sama dengan min 1 per 0. Oke, kita masukkan ya. Ini rumusnya seperti ini ya. Ini, nah, seperti ini. Nah, oke lanjut. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Jadi sama Y min 0 ya dimasukkan ya, seperti ini. Y min 0 min 1 dalam kurung X min 1 ya, diganti di Y min 0 kan 0 sama dengan min 1 X min 1 jadi 0 min X min 1 X nya benda ruas tetap X sama dengan 1. Oke, nomor 2 kita sudah selesaikan ya. Agak sedikit ribet memang, tapi ya begitulah. Oke, lanjut, yaitu nomor 3. Nah, ini panjang soalnya. Oke, kita lanjut, yaitu soalnya suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 1/2 x kuadrat min 2x plus 1. Jawablah beberapa kondisi berikut. Yang A, kapan benda tersebut bergerak naik? B, kapan benda tersebut bergerak turun? C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? D, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? E, tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Yang F, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Oke, jawabannya yang kita analisis yang pertama dulu ya. Kapan benda tersebut bergerak naik? Benda naik pada f action x lebih dari 0. Jadi fx nih ya, tadi seperti ini. Kita masukkan di sini. Kita turunkan jadinya x kuadrat min x min 2. Ini kita pecah ya, diperoleh ini. Nah, jadi kita buat seperti ini. Jadi hasilnya plus min plus. Jadi diperoleh min tak hingga sampai min 1 atau 2 sampai tak hingga. Ya, soalnya ini kan terus. Oke, lanjut. Kapan benda tersebut bergerak turun? Benda turun pada f aksen x kurang dari 0. Diketahui f aksen x dah sama ya ini. Jadi gak usah dimasukkan lagi, langsung saja. Jadi kurang lebih sama ya. Intervalnya min 1,2. Jadi ya sama ya. Oke, lanjut yang C. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Lintasan cekung ke atas jika f aksen x lebih dari 0. F aksen x sama dengan, jadi ya, x kuadrat min x min 2. Nah, kita turunkan lagi. Sudah turunkan tapi turunkan lagi. Jadi 2x min 1, 2x min 1 sama dengan 0. Benda ruas ya. X sama dengan setengah. Jadi seperti ini ya kalau digambarkan. Oke. Lintasan cekung ke atas pada interval setengah. Yang tuh, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? Lintasan cekung ke bawah jika f aksen x kurang dari 0. Nah, kita ambil tadi ya, sama dengan ini. 2x min 1, 2x min 1 ya setengah. Sama, cuma arahnya yang ke kiri. Kalau ini arahnya ke kanan. Lintasan cekung ke bawah pada interval negatif tak hingga kok sampai setengah. Setengah sampai negatif tak hingga. Ya, lanjut ke yang E. Tentukan titik maksimum dan minimum yang dilalui benda tersebut. Ya, maksud ini kita udah saya bagi beberapa ya, 1, 2, 3 biar tidak bingung. Yang pertama kita pada f action x, yaitu ini sudah pernah dihitung, ini titik kritis. Oke, menentukan titik pada, nah ini tadi juga sudah dihitung ya, x sama dengan 2, tinggal dimasukkan ini jadinya 3. Kesimpulannya positif, titik minimum lokal. Oke, lanjut. Ini sama dimasukkan aja. Bukan, hasilnya min 3. Jadi jadi kesimpulannya negatif titik maksimal lokal. Oke, menentukan nilai fungsi di titik kritis di f
fx sepertiga x pangkat 3 min 1/2 x kuadrat min 2x plus 1. Nah, ini sama tinggal masukkan saja. Masukkan aja, nanti hasilnya juga sudah terlihat. Min 7/3 sama. Sebenarnya mudah, tinggal dimasukkan aja kalau kita sudah tahu ini sama ininya. Hasilnya 13/6. Jadi titik minimum yaitu 2, min 7/3 dan maksimum di min 1,13/6. Oke, lanjut yang F yang terakhir ya. Tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Tentukan titik belok ya. Yang pertama itu kita sudah bagi itu 2, 3, 4. Tentukan titik belok pada ini tadi sudah dihitung ya. 2x min 1 setengah. X sama dengan setengah. Apakah tidak belok ini? Nah, titik belok X kurang dari setengah dengan X sama dengan 0. Karena kurang dari setengah ini, maka F0 ya. Maka ini 0 ya. Jadi tinggal dikata aja 2 kali 0 min 1 sama min 1. Berarti cekung ke bawah. Oke, yang lanjut. Titik belok X lebih dari setengah dengan X sama dengan 1. Dalam kurung lebih dari setengah. Jadi tinggal dimasukkan aja. Ini 1, 2, 1 min 1 sama dengan 1 berarti cekung ke atas. Oke, lanjut. Menentukan nilai Y titik bebas. F setengah ya. Ini kita ambil dari sini tadi. F setengah tinggal dimasukkan aja. Ini dihitung begini. Hasilnya min 1/24. Jadi titik belok terjadi di titik setengah, min 1/24. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam saya menjawab atau menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.